Jadi jika ingin promil, disarankan untuk melakukan hubungan lah di masa subur ini gitu. Ini di masa-masa subur ini melakukan hubungan untuk promil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya Mams. Nah, hari ini aku mau sharing gimana cara menghitung masa subur. Jadi di video waktu grocery shopping itu aku kan ada beli Prenagen. Nah, aku bilang kalau aku mau promil. Nah, di sini aku mau sharing gimana aku mau mulai promil bulan ini, dan salah satunya itu dengan menghitung masa suburnya gitu. Jadi disclaimer dulu nih, aku sudah hampir 2 tahun ini KB kalender. Nah, si KB kalender ini pun alhamdulillah berhasil selama ini. Jadi aku nggak pakai KB pil, KB pasang atau suntik, implan, itu nggak pernah. Dan kalaupun pakai kontrasepsi, pakai kondom gitu, itu pun hanya sekali. Jadi emang aku lebih ke KB kalender gitu. Jadi aku lihat masa subur aku kapan, di situ aku dihindari untuk melakukan hubungan gitu. Dan alhamdulillah berhasil selama ini. Nah, sekarang yang menghitung masa suburnya udah nggak aku pakai untuk KB kalender lagi, tapi mau aku pakai untuk promil anak kedua aku gitu. Nah, di sini aku sharing ke kalian gimana cara menghitung masa subur nih, dari yang siklusnya teratur ataupun yang siklusnya nggak teratur, itu masih bisa kita menghitung masa suburnya gitu. Nah, apa sih manfaatnya kita kalau KB dari KB kalender ini? Yang pertama, lebih hemat karena kita nggak mengeluarkan biaya apapun, kita nggak ada beli pil, beli apapun, terus terhindar dari resiko KB lainnya mungkin yang tiap orang itu ada efek yang berbeda-beda. Terus sayangnya mungkin di sini pasti ada plus minus ya, itu plusnya. Minusnya mungkin KB kalender di sini tidak begitu efektif bagi yang siklusnya tidak teratur gitu. Nah, nanti aku jelasin gimana cara menghitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat bunda semua yang lagi promil, semoga Allah mudahkan, semoga Allah titipkan amanah yang selama ini udah kita nantikan. Jangan patah semangat, jangan berhenti buat kita terus berusaha. Kita hanya bisa berikhtiar kan ya, berikhtiar, berdoa, dan ini salah satu ikhtiar kita gimana kita melakukan promil. Tonton terus sampai selesai ya, biar kita nggak setengah-setengah dapat infonya. Nah, jadi di sini aku mau jelasin gimana kita cara menghitung masa subur ini sebagai salah satu ikhtiar gimana kita promil ataupun melakukan KB kalender. Nah, yang pertama ini kita mulai dengan siklus yang teratur. Siklus yang teratur 28 hari. Nah, ini siklus teratur 28 hari. Gimana kita cara menghitungnya? Untuk kita mengetahui kalau siklus kita itu teratur setiap 28 hari. Jadi dalam 6 bulan terakhir, atau bagusnya 8 bulan, minimal 6 bulan terakhir, itu siklus menstruasi harus 28 hari jika mau dikatakan itu siklus yang teratur 28 hari. Contoh, kita menstruasi misalkan di tanggal 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, jika teratur, di tanggal 30 ini sudah harus menstruasi kembali. Begitupun selanjutnya sampai tanggal 28, hari besoknya udah menstruasi lagi. Itu adalah dinamakan siklus teratur 28 hari. Begitu terus selama 6 bulan minimal. Dan biasanya sih emang terus begitu gitu, tidak hanya 6 bulan saja. Nah, bagaimana cara menghitung masa suburnya jika siklusnya teratur 28 hari? Nah, di sini kita akan coba langsung. Misalkan menstruasi itu di tanggal 2. Ini awal hari pertama haid ya, misalkan kita 6 hari, misalkan haidnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana cara menghitung masa subur? Yaitu jika 28 hari, masa suburnya itu adalah dari dari hari ke-12 sampai dengan hari ke-16 gitu. Ini hari ya, bukan tanggal. Nah, bagaimana ngitung hari ke-12 sampai dengan hari ke-16? Dihitung dari hari pertama menstruasi, bukan ketika selesai menstruasi, tapi dari hari pertama. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini pertama kali masa subur. 13, 14, 15, 16.
ini adalah hari terakhirnya masa subur. Nah, untuk ovulasinya itu perkirakan jika teratur tanggal 28 hari, jika teratur 28 hari siklusnya, masa suburnya 12 sampai hari ke-16, berarti ovulasinya hari ke-14. Nih, pertengahan di sini ini ovulasi. Nah, kenapa ovulasi ini ada 2 hari setelahnya masih bisa dikatakan subur? Karena sel telur itu bertahannya bisa 12 sampai 48 jam, gitu. 12 jam sampai 48 jam. Nah, di sini makanya masih bisa bertahan. Jadi, jika ingin promil, disarankan untuk melakukan hubungan lah di masa subur ini, gitu. Ini di masa-masa subur ini melakukan hubungan untuk promil. Tapi jika mau melakukan KB kalender, berarti hari ini, hari ke-12 sampai hari ke-16 itu dihindari untuk melakukan hubungan. Itu jika mau melakukan KB kalender. Jadi ini jika siklusnya teratur ya, jika siklus teratur 28 hari, hari pertama haid ini tanggal 2, hari masa suburnya itu hari ke-12 sampai hari ke-16, diperkirakan itu ovulasinya itu hari ke-14. Jadi ini hari ke-12 sampai hari ke-16 dan ini ovulasinya, gitu. Ingat ya, hari bukan tanggal. Jadi hari ke-nya dihitung pertamanya dari hari pertama menstruasi. Ini jika siklusnya teratur 28 hari, gitu. Nah, gimana kalau ada siklus teratur dalam berapa hari lagi, gitu? Kita coba lagi. Sini, misalkan siklus teraturnya 35 hari. Nah, ini siklus teratur 35 hari itu pasti ada ya yang lama gitu. Nah, cara menghitung 35 hari sama kayak yang tadi, dari hari pertamanya haid dihitung sampai 35, baru mulai lagi dihitung lagi sampai 35, itu selama 6 bulan gitu ya, untuk mengetahui siklus teraturnya. Nah, ini cara menghitung masa suburnya. Masa subur untuk siklus 35 hari ini yaitu adalah dari hari ke-19 sampai dengan hari ke-23. Dan ovulasinya itu di hari ke-21 gitu. Misalkan kita taruh di sini tanggal 3 kita menstruasi. Kita menstruasi di tanggal 3 berarti hitung sampai hari ke-19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ini adalah masa subur hari pertamanya. 20, 21, 22, 23. Nah, ini hari terakhirnya. Kemungkinan ovulasinya itu di sini. Ini adalah ovulasinya. Jadi, inilah masa suburnya gitu. Nah, jadi hari ke-19 sampai hari ke-23. Itu jika siklusnya 35 hari selama 6 bulan berturut-turut gitu. Jika teratur, ini adalah siklus 35 hari dan menghitung si masa suburnya ini. Selanjutnya, apakah ada lagi? Jika kurang dari 28 hari. Nah, jika kurang dari 28 hari, kita akan coba 21 hari. Jadi untuk siklus teratur itu ada 3, 28 hari, 35 hari, kemudian 21 hari. Nah, si 21 hari ini tuh masa suburnya sejak hari ke-5 sampai dengan hari ke-9. Nah, ini ovulasinya biasanya hari ke-7 gitu. Nah, biasanya kalau yang 21 hari ini tuh yang menstruasinya dikit-dikit, tapi ya itu sering, jadi dalam sebulan bisa 2 kali kayak gitu, karena ya itu siklusnya pendek 21 hari gitu. Cara penghitungannya sama kayak tadi, hari ke-5, hari ke-9 gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau yang siklusnya nggak teratur nih, gimana cara menghitungnya? Kita akan coba untuk siklus yang nggak teraturnya. Nah, untuk siklus tidak teratur, gimana kita cari taunya? Misalkan kita tulis dulu di sini siklus tidak teratur. Nah, siklus tidak teratur di sini misalkan dari bulan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Itu misalkan bulan pertama 28 hari. Terus bulan kedua 30, bulan ketiga misalkan 27, ini 35, terus kemudian misalkan 28 lagi, 30 hari lagi gitu. Nah, ini dinamakan tidak teratur. Jadi tiap bulannya itu berbeda-beda sih siklusnya. Nah, ini gimana cara menghitung masa suburnya? Jadi kita cari yang terpendek sama terpanjang dulu nih. Yang terpendek itu di sini 27 ya. Jadi ini 27 hari. Terus yang terpanjangnya adalah 35 hari. Nah, ini kuncinya.
untuk cari tahu dulu pertama terpendek dan terpanjang dari si menstruasi kita. Nah, cara menghitungnya yaitu bentar. Di sini yang terpendek tadi 27 hari, jadi terpendek itu dikurang 18. Ini dikurangi 18. Ini untuk hari pertama headnya, 27 kurang 18 adalah ini 9. Terus siklus terpanjangnya dikurang 11. Tadi 35 dikurang 11 berarti 24. Gitu. Berarti ini hari pertama, ini hari kedua. Nah, misalkan kita hitung ya, misalkan kita di tanggal 2 menstruasi. Nah, kita hitung misalkan berarti kan di sini hitungan pertama. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ini hari pertama, masa subur 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Ini hari terakhirnya. Gitu. Jadi memang kalau siklus nggak teratur itu tidak disarankan, saya kurang efektif jika mau melakukan KB kalender. Karena yaitu dari siklus terpanjang kita memang masih bisa menghitung untuk mencari tahu masa suburnya. Nah, ini memang ini lebih panjang banget dibanding sih yang teratur itu kan nyaris 2 minggu. 2 minggu itu rentang masa suburnya yang kita nggak tahu nih di sini ovulasinya di tanggal berapa kira-kiranya gitu. Jadi memang KB kalender itu kalau yang untuk nggak teratur siklusnya memang itu kurang efektif. Tapi kalau misalkan untuk promil itu masih bisa. Jadi ini di rentang masa subur ini kita rutinkan untuk berhubungan selama 2-3 hari sekali gitu. Rutin harus 2-3 hari sekali itu kalau bisa kita berhubungan gitu. Karena spermanya itu kan bisa bertahan 2-3 hari itu. Jadi rutinkan untuk berhubungan 2-3 hari gitu di masa-masa subur ini gitu. Jadi itu gimana kita menghitung si masa suburnya. Nah, alhamdulillah tadi aku udah sharing gimana cara menghitung masa subur dari yang teratur sampai yang siklusnya nggak teratur. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Semoga penjelasan aku mudah dipahami. Maaf kalau ada salah-salah kata atau misalkan penjelasannya kurang jelas atau kurang bisa dipahami, mohon maaf. Semoga kita sama-sama dimudahkan ikhtiarnya dalam mempunyai anak. Selanjutnya aku nanti bakal sharing gimana kita promil anak cewek, anak cowok, gimana ikhtiar kita sebagai manusia gitu secara teori kesehatannya untuk punya anak cewek atau anak cowok. Nah, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.